terkait pemeriksaan kedua Revelino. Jadi begini ya, saya jelaskan kepada teman-teman, memang betul klien kami Revelino telah diperiksa untuk kedua kalinya ya, dan statusnya sudah naik ke tahap penyelidikan ya, udah naik sidik nih, proses nih. Artinya tidak menutup kemungkinan Mabes Polri akan segera melakukan upaya hukum, mungkin dalam waktu dekat ini tes DNA. Seperti itu. Yang jelas klien kami sudah diperiksa 2 kali, pertanyaannya kurang lebih 30 kali, 30 pertanyaan. Dan itu sudah dijawab semua. Terkait pertanyaan Bang, mungkin bisa sedikit terkait apa aja Bang? Pertanyaannya artinya tidak jauh, tidak pernah keluar dari konteks apa yang kami jelaskan, apa yang kami nyatakan pada awal kami ketemu dengan teman-teman media semua. Seperti itu, tidak jauh mengenai pengakuan daripada LM pada saat itu dengan klien kami. Dia menjelaskan bahwa dia hamil oleh klien kami, dan dia menjelaskan juga bahwa anak yang dihamili pada saat itu adalah anak daripada klien kami. Tidak jauh seperti itu konteksnya. Hanya pertanyaan penegasan, tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pada awal kami diminta keterangan, klien kami diminta keterangan oleh teman-teman Mabes Polri, seperti itu. Nah Bang, berarti biasa dibilang ini kan udah yang pemeriksaan yang kedua kali ya Bang ya? Sudah semakin jelas waktunya akan dilakukan tes DNA nih Bang? Jelas, nggak lama lagi sih. Kami sendiri tadi kami sempat kemarin pada saat di BAP yang kedua ini, pertanyaan dari teman-teman, kami sempat menanyakan juga dengan teman-teman Mabes Polri ini, kira-kira gambarannya kapan, kan begitu. Kurang lebih dia menyampaikan intinya ya, dalam bulan ini, kalau nggak 2 minggu ini paling cepat. Seperti itu. Dan itu akan segera dilakukan tes DNA itu ketiga pihak ini. Ini yang meminta tes DNA sendiri dari apa dari pihak penyidik? Prosedural mungkin dari penanganan dari Mabes Polri terhadap hal ini, mungkin arah dan muaranya akan dilakukan tes DNA. Dan kami sebagai saksi dan berdasarkan pengakuan dan statement daripada klien kami kepada kami, dan itu sumbernya dari LM, dia pun mengajukan diri bahwa siap untuk dilakukan tes DNA. Jadi ketiga ini akan tes DNA. Seperti itu. Tapi pada saat pemeriksaan kedua itu dari Ino sendiri gimana Bang? Maksudnya pada saat menjawab pertanyaan segala macam itu dengan apa ya, tegas dan lugas nggak sih Bang? Tegas dan lugas. Jadi Ino sangat happy mendengar hal ini karena dia menginginkan itu juga sebenarnya. Dengan Pak RK ini melakukan upaya dan langkah hukum, ya Ino menyambut dengan baik, dan dia artinya dengan senang hati untuk siap dilakukan tes DNA juga, seperti itu. Biar hasilnya jelas, kan begitu. Dan Ino pun meyakini bahwa itu adalah anak dia. Dan artinya hasilnya nanti kita tunggu. Dan itu yang kami tunggu-tunggu. Artinya dalam waktu dekat final lah perkara ini. Artinya selesai dengan hasil tes DNA itu siapa, ya siap-siap aja LM ini untuk menerima segala risikonya, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sini sendiri nih Bang, perkara ini sendiri, banyak yang bilang kalau Ino itu memihak pada Pak RK dari pihak LM sendiri. Dari Abang sendiri gimana sih Bang menanggapi akan itu? Jadi begini, jangankan Ino ya, mungkin semua masyarakat Indonesia ini memihak kepada Pak RK. Karena menurut kami, tuduhan ataupun pengakuan daripada LM itu tidak benar. Kenapa si Ino ini cenderung lebih memihak? Bagaimana dia tidak memihak sementara dia LM itu sendiri pada waktu itu mengaku itu adalah anak dia, anak klien kami, kok sekarang malah dituduh orang lain sebagai ayah biologisnya. Artinya kalaupun orang berkesimpulan bahwa dia memihak, itu tidak ya. Tapi ini dengan sendirinya memang harus seperti itu. Jadi tidak ada kami diminta oleh apa, memang keadaannya begitu. Faktanya memang begitu, bahwa Ino merasa meyakini bahwa itu adalah anak dia, dan LM itu sendiri mengaku itu adalah anak daripada klien kami, diyakinkan oleh LM itu sendiri pada waktu itu, dan sekarang malah dia menuduh anak tersebut adalah anak daripada RK sebagai ayah biologisnya. Siapa yang nggak terima, kan begitu. Nah makanya artinya mungkin keadaan yang membuat hal seperti itu ya. Artinya kami tidak ada urusan dengan pihak Pak RK, tapi dengan Pak RK melakukan upaya hukum, klien kami mendukung penuh agar jelas dan terang siapa ayah biologisnya. Begitu. Nah, dari pihak Ino sendiri nih Bang, kapan sih siap untuk keluar nih? Kan kita sudah speak up, kapan nih Bang speak up gitu? Untuk sementara
Ino ini belum siap. Cuman ada sedikit pesan, dia menyampaikan sedikit pesan bahwa teman-teman media, bentar ini saya buka dulu ya. Ini ada sedikit pesan dari beliau, salam hormat kata dia bahwa nah ini ya, kurang lebih orangnya seperti ini ya. Nah ya, Bang, bentar bang. nah, buka ya. Nah, ya. Iya, begitu ya. Oke, jadi jangan sampai nyapa-nyapanya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan berasumsi. Yang jelas beliau ada dan sehat ya. Dengan adanya surat kuasa berarti adanya dia. Kan begitu. Jadi jangan terlalu berasumsi seolah-olah ini jangan berlebihan ya. Jangan memberi Ganteng ya, informasi yang klien kami ini ya. persis keberadaan. Aduh, jangan dimirip-miripin karena dia nggak perawatan, nggak ini perawatan alami, yang gitu. Jadi kalau dimirip-miripin nantilah tes DNA nanti yang akan membuktikan nanti. Begitu. Mungkin ada pesan apa sih Ada bang? pesan nggak sih bang Dari Bang Ino kalau sendiri? ketemu sama abang? Nah, terakhir kami ketemu pada saat pemeriksaan yang kedua ini dia berpesan, udahi dulu dramanya LM, lebih baik tunggu hasilnya. Jadi jangan terlalu banyak kamu diundang podcast sana, ngarang cerita di sana, membuat cerita dengan versinya dia, menimbulkan hal-hal yang berbau negatif. Apa urusannya perempuan ini? Kalau bisa jangan usah diundang-undang lah. Apa poin positifnya dari orang ini, perempuan satu ini? Nggak menimbulkan hal-hal yang baik buat orang-orang banyak, apalagi banyak anak di bawah umur. Apa yang dibanggakan dari cerita dia? Ini kan aib dia. Maksudnya LM pesan dari Ino, nggak usah banyak drama, tunggu tanggal main, tes DNA, siapa yang sebenarnya. Pengakuan kamu pada waktu itu dengan klien kami, apa pengakuan dia dengan RK. Udah tunggu hasilnya dan kamu siap-siap menghadapi proses hukum ini. Begitu. Tapi kabarnya bang, Lisa sendiri tidak pernah mengakui ya, diduga tidak pernah mengakui ada hubungan dengan reptil ini. Jadi gini, kalau secara dia mengaku untuk saat ini sih sah-sah saja pengakuan dia, tapi kita kan nanti ada pembuktiannya pada saat terakhir kan gitu. Semua tertuju pada hasil tes DNA kok. Ketika di tes DNA masih dia tetap tidak mau mengaku, ya berarti memang agak sedikit ada kekurangan dari dia secara pribadi sih, itu saja. Nggak konsisten juga LM ini. LM ini nggak konsisten. Saya lihat, coba perhatikan kalian di podcast atau pada saat dia hadir ya. Anak ini, perempuan ini terlalu banyak drama. Ngomong di sana, di podcast sana seperti ini, bahwa saya tidak bisa, ya apalah bahasa-bahasa dia. Intinya dia mengaku awal banyak banget yang kontradiksi keterangan dia. Awal dia muncul begini, muncul lagi ngaku dengan bangganya dia banyak mantan pejabat lah segala macam. Ketika berhubungan konteks dia, kata dia ada transaksional, ada lagi yang namanya istilah dia apa? Kalau hubungannya dia yang diaku sama klien kita itu apalah Ya, istilah? itulah. Wah, pokoknya kurang lebih seperti itulah. PBB. Apalah bahasa dia, WBB segala macam itu. Nggak ngerti kita bahasa dia itu. Yang jelas banyak yang kontradiksi keterangan dia itu, bertentangan. Jadi ngakunya beginilah, ngakunya begitu. Pada dasarnya perempuan ini memang senang, artinya menimbulkan hal-hal yang berbau negatif dan kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sama dia, seperti itu. Dan kali ini dia harus tahu nanti risikonya, seperti itu. Tapi bang, kabarnya juga ada bahwa Lisa akan melaporkan Ino sendiri. Gimana tanggapan sendiri? Nih, sampaikan ya, dengan LM ataupun dengan siapapun orang di belakang LM, jangankan dia mau membuat laporan ke polisi ataupun proses secara hukum, lapor sekalian ke Tuhan. Orang pernyataan LM itu sendiri yang mengaku bahwa itu adalah anak dia. Jadi di mana dasar hukum dia mau melaporkan kami secara pidana? Makanya harus dipahami orang-orang yang di belakang LM ini, konteksnya berbeda. Kalau dengan RK, dia mengaku secara sepihak bahwa itu adalah anak biologis daripada RK. Kalau ini pengakuan LM itu sendiri pada waktu itu bahwa itu adalah anak lain kami dan dia meyakinkan. Sekarang dia mau melapor kemana lagi? Mau melapor kemana nih? Saya tantang dia. Jangankan lapor ke polisi ya, lapor ke Tuhan pun kita tunggu dengan senang hati. Jadi gak usah banyak gaya drama, ini perempuan kurang ajar, ngerti juga enggak dia. Dan pengakuannya dia juga sudah tidak bisa dipandangkan. Di salah satu podcast dia mengakui. Dan itu salah satu bukti yang kami tunjukkan, pengakuan diri sendiri, dia sendiri. Jadi dia mau proses hukum apa? Ini beda, makanya anak ini harus buru-buru kita sekolahkan biar dia dapat 2 SKS dari pembelajaran ini. Begitu. Jadi sampaikan dengan LM itu, kami tunggu dengan senang hati. Jangankan kamu membuat laporan polisi, lapor sekalian ke Tuhan Yang Maha Esa, itu lebih bagus. Begitu.
Nah, tapi Bang, misalkan nih kan Ino sudah siap untuk ketemu sama kita nih, Bang. Apa sih yang pertama kali nih, kan udah ketemu sama Ino, yang pertama kali apa sih yang pengen dia lakukan gitu? Pasti kan ada keinginan lu mungkin pengen membongkar semuanya atau akan seperti apa gitu. Siapa nih? Si Ino? Ino. Pas pertama kali nanti Mungkin ketemu ngobrol kita. sama abang gitu, punya rencana Punya apa nanti? rencana apa sih dia? Enggak, jadi rencana dari Ino ini tetap dia menunggu hasil daripada tes DNA bila itu dilakukan oleh pihak teman-teman Mabes Polri. Dia pun berharap bahwa kalaupun anak itu adalah positif mengarah kepada hasil DNA-nya itu adalah klien kami, maka kami akan lakukan proses hukum juga. Artinya mungkin mengajukan secara keperdataan tentang hasil daripada tes DNA tersebut. Seperti itu, karena klien kami pun menginginkan anak tersebut. Begitu. Mungkin ada pesan apa sih Bang, atau titip pesan apa Ino yang ini disampaikan untuk teman-teman media atau Jadi gini, Ya, Ino sih sebenarnya hanya mungkin. sedikit menyampaikan kepada buat teman-teman media semua, hanya meminta tolong kesabarannya saja, ya. Nanti Ino sendiri yang akan menceritakan semua dari A sampai dengan Z, semua akan diceritakan sama Ina, kan gitu. Mohon maaf sama Ino, kan gitu. Seperti itulah. Gitu. Oh iya. mungkin ada rekaman suara? Ada titipan. Oh, ada voice note. titipan dari si Ino. Nih ada lagi nih. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman media, mohon bersabar dalam waktu Jangan dimatikan. Nah, dalam waktu dekat saya akan mengadakan press conference dan memberikan klarifikasi terkait kejadian ini. Saya juga ingin meminta maaf karena belum bisa tampil di hadapan kalian semua. Mohon doa dan dukungannya karena saya sedang mempersiapkan podcast saya sendiri yang bernama Bui, bicara untuk informasi. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mantap. Itulah pesan dia. Jadi ini pesan dia ini artinya tidak disampaikan langsung melalui dia, cuman kami pada saat pendampingan dia mencoba memberikan pesan suara kepada saya selaku tim kuasa pada saat kami melakukan pendampingan, biar nggak terjadi asumsi liar di luar sana ya mengenai keberadaan atau posisinya. Intinya dia berpesan seperti itu, dia ingin menunjukkan bahwa saya ada pesan suara Bang, tolong disampaikan buat teman-teman media, itulah pesannya seperti itu. Dengan adanya voice note yang tadi, pesan yang tadi dengan video yang tadi pendampingan Abang sendiri, makin ketar-ketir kayaknya pihak sebelah. Ya maksud saya ya nikmatin aja lah masa-masa ini mumpung masih dikasih kesempatan kan, tidak menutup kemungkinan terlagi ya nggak tahu kita nasibnya seperti apa kan. Saya lihat statement dari PH daripada Pak RK, kalau untuk memberikan maaf ya, cuman kalau untuk proses hukum saya pastikan tetap akan berlanjut kan begitu. Ya kita lihat aja, saya lihat kan makin happy dia kesana kesini, makin pedenya perempuan ini. Ya kita lihat aja nanti endingnya seperti apa. Nangis nggak dia? Bagaimana prediksi kami kan? Itu saya lihat dia akan pasti nangis lah, menyesali semua. Dan jalan satu-satunya memang perempuan ini harus seperti ini kan, menurut saya. Dan saya harus dukung langkah hukum ataupun sikap daripada timnya Pak RK. Memang perempuan ini harus segera cepat-cepat disekolahkan lah. Seperti itu, biar mendapat pembelajaran. Mungkin dia belum pernah dapat pembelajaran seperti ini kan. Nah, kalian kan saya menduga bahwa dengan konsep hal-hal seperti ini mungkin sering dilakukan oleh dia kan, cuman belum pernah kena batunya. Kali ini saya pastikan dia akan kesandung dan dia akan menghadapi proses hukum yang serius ini. Saya yakin 100%. Kita tunggu aja, lihat nanti ya hasilnya nanti seperti apa. Buat penegasan Bang, pemeriksaannya tanggal berapa? Penegasannya sih tanggal berapa ya? Tanggal berapa kemarin? Kemarin tanggal Hari Jumat. 2-3 hari yang lalu lah. Ya, hari Jumat. Cuman Oke ya.